Itu Suamiku, karya Nova Iren Saputra, part 22, kesal. Aku merasa kesal melihat Mas Eza menerima telepon dari Dara. Aku beranjak meninggalkan laki-laki itu. Namun, saat aku sudah berada di ruang TV, dia ternyata menyusul, kemudian memelukku sangat erat. Dia berbisik, "Cemburu ya sayang." Aku berusaha melepaskan pelukannya hingga berhasil. Tidak tahu kenapa, aku merasa kecewa menyaksikan Mas Eza menerima panggilan dari wanita yang sangat aneh menurutku. Ingin rasanya mengatakan apa yang ada dalam pikiran saat ini kepada laki-laki itu. Untuk apa ngikutin aku ke sini? Aku sedikit ketus memberikan pertanyaan itu kepadanya. Mau bermesraan dengan istriku. Dia meraih tanganku, tetapi aku tepiskan. "Kamu kenapa tiba-tiba seperti ini? Tadi baik-baik aja sebelum ada telepon masuk di ponselku. Tanya aja pada dirimu sendiri." "Maaf kalau kamu tidak suka aku terima telepon dari Dara. Aku janji ke depannya nggak akan angkat lagi. Aku nggak melarang kamu bersilaturahim dengan teman-temanmu. Tapi apa yang dilakukan wanita itu nggak benar, Mas." "Maksud kamu apa, sayang?" "Kenapa dia diam saat aku yang angkat telepon? Tujuannya apa? Atau dia masih mengharapkan kamu, Mas?" Akhirnya aku berhasil mengeluarkan apa yang aku pikirkan. "Jangan ngomong seperti itu, gak baik." "Jadi baiknya seperti apa, Mas?" "Maksud aku, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Dia hanya teman SMA, sayang." "Udah, Mas, aku malas bahas tentang dia. Aku mau mandi." Aku segera melangkah memasuki kamar. Hatiku sangat sedih mengingat apa yang terjadi hari ini. Wanita yang bernama Dara telah berhasil membuatku merasa kesal dan kecewa kepada Mas Eza. Aku sangat tahu kalau sang suami sangat ramah dan lembut kepada setiap orang yang dia kenal. Namun aku merasa tidak ikhlas jika itu berlaku terhadap Dara. Mas Eza begitu lembut menjawab panggilan masuk dari temannya tadi saat di taman belakang. Sebenarnya aku akan baik-baik saja jika wanita itu tidak memberikan keanehan yang sulit diterima akal dan pikiran. Apa coba alasan Dara tidak menjawab salam dariku? Tidak mungkin dia membenci atau tidak suka kepadaku, karena kami juga belum saling mengenal. Hati ini penuh dengan tanda tanya, memikirkan apa yang dia lakukan. Kenapa kejadian seperti ini harus muncul saat aku dan Mas Eza baru memulai hubungan sebagai suami istri yang sesungguhnya? Setelah selesai membersihkan badan dengan air, aku keluar dari kamar mandi dan mendapati Mas Eza duduk di tempat tidur. Tidak tahu kenapa, aku tiba-tiba merasa kesal melihat keberadaannya. Aku masih tidak terima dengan kelembutan yang dia sampaikan tadi melalui telepon kepada wanita itu. Apa mungkin karena Mas Eza selalu bersikap lembut kepada setiap orang hingga membuat Dara merasa diperhatikan? Kenapa aku berpikiran terlalu jauh? Besarnya rasa cinta yang kumiliki untuk Mas Eza sekarang membuatku susah untuk mengontrol api cemburu yang sangat membara. "Jangan marah dong, sayang." Dia meraih tubuhku lalu menuntunku untuk duduk di tempat tidur. "Siapa yang marah? Kamu bersikap seperti ini membuatku tidak tenang." Mulai lebay lagi. "Sana gih mandi." Aku berusaha mengalihkan pembicaraan. "Aku mau dekat-dekat dengan istriku." "Mandinya nanti aja. Aku mau pakai baju. Kamu mandi sana." "Memang kenapa kalau aku di sini?" "Aneh deh kamu. Masa mau liatin aku pakai baju?" "Nggak apa-apa dong. Suami sendiri juga. Kenapa aneh?" "Tapi aku nggak mau." "Tapi kalau digangguin suami malam-malam, mau-mau aja." Tuh kan, ngomongnya makin ngaur. "Udah ya sayang, jangan marah lagi. Aku hanya bercanda. Jangan masukin ke hati. Aku ingin kamu ketawa. Tapi sayangnya nggak lucu." Terserah Mas Eza menilaiku seperti apa. Tetapi yang pasti sekarang hatiku masih merasa sangat kesal mengingat dirinya berbicara di telepon dengan Dara. Akhirnya, aku memilih memakai baju di kamar mandi karena ingin menghindar dari laki-laki itu. Seminggu pun berlalu. Wanita yang bernama Dara hampir tiap hari menghubungi Mas Eza. Namun, laki-laki itu sudah berjanji tidak akan menerima panggilan dari perempuan tersebut. Hubunganku dan Mas Eza kembali membaik
karena dia selalu berusaha meyakinkan besarnya cinta yang dimiliki untukku seorang. Akan tetapi, masih ada masalah yang belum kunjung selesai hingga saat ini. Dika tetap tidak terima kalau aku istri Mas Eza. Dia bahkan berkata akan selalu mencintaiku karena ternyata dia sudah lama memendam rasa untukku. Laki-laki itu menceritakan sebuah kenyataan yang membingungkan. Aku tidak peduli meski kamu sudah menikah dengan siapapun itu. Kamu pikir aku baru mengenalmu? Kamu salah, Bunga. Aku tidak mengerti apa maksud ucapan Dika. Maksud kamu apa? Aku kenal kamu saat kita masih SMP. Aku tidak percaya dengan apa yang Dika katakan. Itu nggak mungkin, karena sebelumnya aku tidak pernah melihatmu. Mungkin kamu lupa dengan kejadian yang sudah lama berlalu. Aku pernah menolongmu, Bunga. Sejak saat itu, aku selalu memperhatikanmu, tapi aku tidak memiliki keberanian untuk mendekatimu. Omong kosong apa ini, Dika? Aku gak mau tahu, yang penting sekarang jauhin aku. Aku berkata tegas kepadanya. Apa kamu tidak ingin mendengarkan tentang awal pertemuan kita? Dika membuatku makin kesal. Enggak. Inikah balasan yang kamu berikan atas apa yang telah kulakukan untukmu? Stop, Dika. Aku gak mau dengar apa-apa lagi darimu. Pergi. Akhirnya, dia pergi dari hadapanku. Aku kembali mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu aku masih memakai seragam putih biru dan duduk di bangku kelas 2. Kejadian yang membuat hati ini merasa pilu kembali datang menghantui. Bagaimana mungkin laki-laki yang dulu menyelamatkan aku dari kejadian menakutkan itu adalah Dika? Aku masih sangat ingat cara berpakaiannya yang terlihat culun, tetapi dengan berani memberikan pertolongan kepadaku. Dia menggunakan kacamata tebal, gaya rambutnya belah tengah, dan cara berpakaiannya bukan seleraku. Dika yang aku kenal sekarang tampan, dan gaya sangat modern. Banyak mahasiswi yang mencoba mendekatinya, tetapi tidak tahu kenapa laki-laki itu justru mengharapkan cinta dari seorang perempuan yang sudah berstatus sebagai istri. Tidak mungkin anak yang dulu sangat polos itu adalah Dika. Sikap yang ditunjukkan sangat bertolak belakang, bagaikan bumi dan langit. Aku tidak akan semudah itu mempercayai pengakuannya. Dia benar-benar telah melemahkan semangat yang selama ini sudah tercipta setelah kejadian itu. Hari ini, aku tidak dapat fokus mengikuti mata kuliah di kelas. Setelah tiba di rumah, aku langsung merebahkan tubuh di tempat tidur. Sementara Mas Eza kembali melanjutkan kegiatan ke kantor. Saat dia tadi menjemput ke kampus, aku berusaha bersikap biasa agar dia tidak curiga. Tolong, aku berteriak kala itu untuk meminta bantuan. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu, Syantik. Laki-laki menggunakan penutup wajah itu terus mendekatiku. Siapa kamu sebenarnya? Aku orang yang ingin bermesraan denganmu. Berhenti, jangan mendekat. Aku berusaha menjauh dari laki-laki itu. Saat itu, aku sedang kesal kepada papa dan mama karena mereka tidak memenuhi permintaanku. Padahal biasanya mereka selalu memenuhi apa yang aku inginkan. Akhirnya, aku pun memilih pergi dari rumah. Namun saat dalam perjalanan menuju rumah seorang teman, kejadian menakutkan itu hadir dengan tiba-tiba. Seorang laki-laki ingin melakukan perbuatan menjijikkan terhadapku. Dia meraih tubuhku dan merangkulnya. Aku berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri darinya, tetapi tidak berhasil. Beruntung kala itu, seorang anak SMP datang lalu memukul pria yang merangkulku dengan sebatang kayu besar. Aku pun berhasil melepaskan diri dari laki-laki itu. Anak yang memberikan pertolongan langsung meraih tanganku, lalu kami segera meninggalkan tempat itu. Dia juga bersedia mengantarkan aku pulang hingga sampai di depan rumah. Terima kasih karena sudah menolongku. Aku tidak tahu nasibku akan seperti apa kalau kamu gak datang. Aku mengucapkan terima kasih kepada anak itu lalu menjabat tangannya. Sama-sama, lain kali jangan jalan sendirian, apalagi gadis cantik kamu. Itu merupakan pertemuan pertama dan terakhir dengan anak yang sudah menyelamatkan aku dari kejahatan seseorang yang tidak aku kenal. Setelah pertemuan itu, kami tidak pernah berjumpa lagi, walaupun kala itu aku masih sangat ingin kembali mengucapkan terima kasih kepadanya.
Apakah Dika teman masa lalu Bunga?